Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan konkret persamaan diferensial order 1, yaitu peluruhan atau decay. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada teman saya Irma Maikawati dengan NIM 41014210005. Kemudian ada Uswatul Hasanah dengan NIM 41014211038. Dan kemudian saya sendiri Rafiq Abdullah dengan NIM 41014211042. Kami dari kelompok 9 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang angkatan 2021. Nah, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu ada konsep peluruhan. Nah, untuk peluruhan, jika N menunjukkan jumlah, kuantitas, atau kualitas sesuatu dalam waktu T, maka perubahan atau berkurang sama dengan peluruhan yang disimbolkan berbanding lurus dengan kuantitas N. Dengan kata lain, dN per dt dikurangi Kn sama dengan 0. Nah, kemudian ada juga peluruhan radioaktif. Zat radioaktif meluruh dengan memancarkan radiasi secara spontan. Jika Nt adalah massa zat yang tersisa pada saat T, N0 adalah massa awal zat, maka laju peluruhan relatif terhadap massa bernilai konstan. Oleh karena itu, laju perubahan massa awal zat M terhadap waktu T dapat dinyatakan dengan dN per dt sama dengan Kn. Nah, kemudian ada rumus umum peluruhan. Nah, rumus umum peluruhan dN per dt sama dengan Kn. Nah, di sini dengan metode pemisahan variabel, dN per n sama dengan K dikali dt. Kemudian diintegralkan kedua ruasnya menjadi integral dN per n sama dengan integral K dikali dt. Kemudian hasilnya ln n sama dengan Kt ditambah C1. Kemudian dengan sifat eksponensial, n sama dengan E pangkat Kt ditambah C1. Itu ekuivalen dengan n sama dengan E pangkat C1 dikali E pangkat Kt. Ekuivalen dengan n sama dengan C dikali E pangkat Kt. Nah, C ini adalah pemisalan dari E pangkat C1, sehingga NT sama dengan C pangkat E pangkat KT. Pada saat T sama dengan 0, massa zat adalah N0, maka N0 sama dengan C dikali E pangkat K dikali 0, ekuivalen dengan N0 sama dengan C, sehingga NT sama dengan N0 dikali E pangkat KT. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya Irma. Baik, terima kasih Rafiq. Untuk selanjutnya yaitu rumus umum peluruhan menggunakan Maple. Nah, di sini kita masukkan atau kita tulis rumus umum peluruhan. Yang pertama, persamaan 1 sama dengan dN per dt dikurangi Kn sama dengan 0. Diperoleh dN per dt sama dengan Kn dikurangi 0. Kemudian kita tuliskan persamaan 2-nya sama dengan dN per dt dikurangi Kn ditambah Kn sama dengan 0 ditambah Kn. Diperoleh dN per dt sama dengan Kn. Kemudian untuk persamaan 3-nya kita tulis dN per dt dikali dt sama dengan Kn dikali dt, diperoleh dN sama dengan Kn dikali dt. Kemudian untuk persamaan 4-nya kita tulis dN dikali 1 per n sama dengan Kn dt dikali 1 per n, diperoleh persamaan 4 dN per n sama dengan K dt. Kemudian persamaan 5-nya kita tulis juga dengan mengintegralkan kedua ruas, diperoleh integral dari 1 per n dN sama dengan integral dari K dt ditambah C1. Diperoleh ln n sama dengan Kt ditambah C1. Untuk persamaan 6-nya kita tuliskan E pangkat ln n sama dengan E pangkat Kt ditambah C1. Diperoleh E pangkat ln n sama dengan E pangkat Kt ditambah C1.
Selanjutnya, pada persamaan 7 menggunakan sifat eksponensial, kita tuliskan N sama dengan E pangkat C1 dikali E pangkat KT. Diperoleh N sama dengan E pangkat C1 dikali E pangkat KT. Dengan keterangan E pangkat C1 sama dengan C besar. Untuk persamaan 8, kita tuliskan N sama dengan C dikali E pangkat KT. Untuk persamaan 9, kita tuliskan N T sama dengan C dikali E pangkat K kali T. Diperoleh NT sama dengan C dikali E pangkat KT. Persamaan 10-nya kita tuliskan T sama dengan 10. Kita tuliskan T sama dengan 0. Dikarenakan massa zat awal tadi diketahui bahwa T sama dengan 0, maka diperoleh persamaan 10 sama dengan T sama dengan 0. Untuk persamaan 11 kita tuliskan atau kita substitusikan persamaan 9 dan persamaan 10, diperoleh N0 sama dengan C dikali E pangkat 0. Persamaan 12 kita tuliskan sama dengan N dikali 0 sama dengan C dikali E pangkat 0, sehingga diperoleh N0 sama dengan C. Persamaan 13 kita tulis C sama dengan N dikali 0 atau N0, sehingga diperoleh C sama dengan N0. Persamaan 14-nya kita substitusikan persamaan 9 dan persamaan 13, sehingga diperoleh NT sama dengan N0 dikali E pangkat KT. Sehingga rumus umum peluruhannya yaitu NT sama dengan N0 dikali E pangkat KT. Dapat kita simpulkan baik mapel maupun penyelesaian biasa mendapatkan hasil yang sama untuk rumus umum peluruhannya, yaitu NT sama dengan N0 dikali E pangkat KT. Baik, untuk selanjutnya yaitu poin yang kedua tentang contoh soal dari peluruhan. Sebuah fosil tulang ditemukan mengandung 1/1000 dari jumlah C14 pada saat awal. Laju peluruhan karbon proporsional terhadap jumlah karbon saat ini. Jika waktu paruh C14 adalah 5600 tahun, tentukan umur fosil tersebut. Baik, untuk penyelesaian yang pertama kita menggunakan solusi analitik terlebih dahulu. Sebelumnya tadi kita sudah memperoleh rumus umum peluruhannya yaitu NT sama dengan N0 dikali E pangkat KT. Diketahui dalam soal bahwa T sama dengan 5600, maka dapat kita tulis N 5600 sama dengan 1/2 N0, di mana 1/2 N0 ini merupakan waktu paruhnya. Sehingga diperoleh N0 sama dengan E pangkat K dikali 5600 sama dengan 1/2 N0. Dengan menggunakan logaritma natural, diperoleh 5600K sama dengan ln dari 1/2. Sehingga nilai K sama dengan ln 1/2 dibagi 5600. K sama dengan negatif 0,00012378. Sehingga NT sama dengan N0 dikali E pangkat negatif 0,00012378T. Dalam soal tadi, kita diketahui bahwa fosil tulang mengandung 1/1000 dari jumlah C14 pada saat awal, sehingga NT ini akan sama dengan 1/1000 dari N0, sehingga dapat ditulis 1/1000 N0 sama dengan N0 dikali E pangkat negatif 0,00012378T. Diperoleh 1/1000 sama dengan E pangkat negatif 0,00012378 kali T. Diperoleh juga E pangkat negatif 0,00012378T sama dengan 1/1000. Sehingga diperoleh negatif dari 0,00012378T sama dengan ln dari 1/1000. Kemudian kita peroleh T sama dengan ln 1/1000 dibagi negatif 0,00012378. Sehingga akan menghasilkan nilai T yaitu 55.808,39199 yang dibulatkan menjadi 55.808. Sehingga umur fosil tulang yang ditemukan adalah 55.808 tahun. Kemudian untuk solusi dari numerik dan seterusnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Uswatun. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Irma atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan menyelesaikan menggunakan solusi numerik dengan mapel. Nah, untuk yang pertama itu pada persamaan K1 kita tulis rumus umum peluruhan yaitu NT sama dengan N0 E pangkat KT.
Selanjutnya pada persamaan 2 kita tulis yang diketahui yaitu T sama dengan 5600. Lalu untuk persamaan 3 kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1 sehingga diperoleh N 5600 sama dengan N0 E pangkat 5600K. Nah, pada persamaan 4 sudah diketahui ya, itu N 5600 sama dengan setengah N0. Maka diperoleh N 5600 sama dengan setengah N0. Selanjutnya, pada persamaan 5 kita tulis dari ruas kanan persamaan 3 sama dengan ruas kanan persamaan 4 sehingga diperoleh persamaan 5 yaitu N0 E pangkat 500K sama dengan setengah N0. Pada persamaan 6 kita ambil ruas kiri persamaan 5 karena di persamaan 5 itu kedua ruas ada N0, maka kita hilangkan N0 nya yaitu dengan dikalikan 1/0 sehingga pada persamaan 6 kita peroleh E pangkat 5600K sama dengan setengah. Pada persamaan 7 kita tulis 5600K sama dengan len dari setengah. E hilang karena kedua ruas kita masukkan ke dalam logaritma natural sehingga diperoleh 5600K sama dengan negatif len dari 2. Selanjutnya pada persamaan 8 kita hilangkan 5600 di kedua ruas dengan cara membaginya dengan 5600 sehingga diperoleh K sama dengan negatif 1/5600 len dari 2. Lalu pada persamaan ke-9 sudah diketahui bahwa len dari 2 yaitu sama dengan 0,69315. Pada persamaan 10 kita substitusikan persamaan 9 ke dalam persamaan 8 sehingga diperoleh K sama dengan negatif 0,00012377677857. Lalu pada persamaan 9 kita substitusikan persamaan 10 ke dalam persamaan 1 sehingga diperoleh NT sama dengan N0 E pangkat negatif 0,00012377677857T. Nah, sehingga rumus umum untuk soal ini yaitu NT sama dengan N0 E pangkat min 0,00012377677857T. Untuk selanjutnya kita akan mencari T yaitu waktu untuk mencari umur fosil yang ditemukan mengandung 1/1000 dari jumlah karbon. Untuk langkah pertama pada persamaan awal kita tulis yaitu NT sama dengan N0 E pangkat negatif 0,00012377677857T. Lalu untuk persamaan 2 diketahui yaitu NT sendiri 1/1000 N0. Selanjutnya pada persamaan ketiga karena sama-sama memiliki NT sehingga kita ambil ruas kanan persamaan 2 sama dengan ruas kanan persamaan 1 sehingga diperoleh pada persamaan 3 yaitu 1/1000 N0 sama dengan N0 E pangkat negatif 0,00012377677857T. Lalu untuk persamaan keempat kita hilangkan N0 di kedua ruas kanan dengan membaginya dengan N0 sehingga pada persamaan 4 kita peroleh 1/1000 sama dengan E pangkat negatif 0,00012377677857T. Nah, lalu pada persamaan 5 kita pindahkan ruas kiri ke ruas kanan dan kiri ke kanan sehingga diperoleh persamaan E pangkat negatif 0,00012377677857T sama dengan 1/1000. Lalu pada persamaan ke-6 untuk menghilangkan T yaitu dengan cara memasukkan kedua ruas ke dalam logaritma natural sehingga diperoleh
negatif 0,0001237767857T sama dengan negatif 3 ln dari 10. Nah, pada persamaan 7, kedua ruas kita bagi dengan negatif 0,0012377677857 sehingga diperoleh T sama dengan 24.237,17810 ln 10. Nah, pada persamaan 8 sendiri sudah diketahui bahwa ln 10 itu sama dengan 2,30258. Selanjutnya pada persamaan 9 kita substitusikan persamaan 8 ke dalam persamaan 7 sehingga diperoleh T sama dengan 55.808,04155. Nah, sehingga umur fosil tulang yang ditemukan adalah 55.808,04155 tahun atau dapat dibulatkan menjadi 55.808 tahun. Nah, untuk selanjutnya yaitu perbandingan hasil solusi analitik dan solusi numerik. Nah, pada solusi analitik, perhitungan dengan solusi ini diperoleh bahwa T sama dengan 55.808,39199 yang dibulatkan menjadi 55.808 yang artinya bahwa umur fosil tulang yang ditemukan adalah 55.808 tahun. Sama dengan solusi analitik, pada solusi numerik kita peroleh bahwa T sama dengan 55.808,04155 yang dibulatkan menjadi 55.808 yang berarti bahwa umur fosil tulang yang ditemukan ialah 55.808 tahun. Nah, berdasarkan hasil kedua solusi tersebut menghasilkan nilai pembulatan yang sangat mendekati 55.808 sehingga dapat disimpulkan bahwa umur fosil tulang yang ditemukan yaitu sekitar 55.808 tahun. Oke, sekian presentasi dari saya kembalikan ke Rafiq. Baik, terima kasih Irma dan Uswatul. Semoga ilmu yang kita berikan dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.